Udah, sepi-sepi gini aja. Gak ada opening nih. Gak ada, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau bahkan selamat ulang tahun buat kalian yang sedang menyaksikan video ini dan sedang berulang tahun. Oke, para angkatan 29. Kali ini saya akan membagikan tips atau berbagikan, ya kita sekedar sharing aja ya. Saya tidak suka menggurui meskipun saya adalah seorang guru. Saya akan memberikan tips tentang apa saja yang harus dilakukan saat praproduksi. Ya, praproduksi film itu sangatlah penting. Bahkan banyak orang yang bilang, para filmmaker itu banyak yang bilang bahwa praproduksi adalah kunci dari semuanya. Sebelum kita masuk di produksi dan pasca produksi. Produksi itu syutingnya, pasca produksi itu adalah mulai dari editing, mulai dari pemasarannya itu kemana saja, itu tadi. Nah, praproduksi ini ngapain aja sih? Sebenarnya banyak banget. Cuman kali ini saya akan membagikan tips tentang bagaimana itu script writing atau menulis skenario. Nah, menulis skenario ini mungkin banyak orang yang ingin jadi penulis skenario atau dia sangat-sangat gemar sekali menulis cerita pendek lah, entah puisi lah, atau novel lah, atau apapun lah itu. Dan itu banyak sekali ya. Dan itu tidak terbatas oleh umur. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin membagikan tips atau lebih tepatnya men-sharingkan apa yang saya miliki kepada kalian tentang penulisan skrip dengan menggunakan aplikasi Final Draft. Kalau kalian penasaran, ayo dah kita pindah ke aplikasi Final Draft. Nah, oke, sekarang kita sudah berada di aplikasi Final Draft gitu ya. Yang pertama-tama kita harus tahu ini adalah aplikasi Final Draft ini sudah sering sekali digunakan di dunia-dunia profesional. Mulai dari kelas Hollywood, Bollywood, terus sinetron RCTI, ya, siaran TV gitu ya, itu semuanya sudah sering menggunakan aplikasi Final Draft ini. Nah, aplikasi Final Draft ini sebenarnya berbayar gitu ya. Silakan kalau kalian mau cari krek-krekannya gitu atau bacakannya, silakan cari aja di Google. Di situ banyak sekali krek-krekannya Final Draft. Nah, Final Draft yang saya punya ini, yang sekarang saya tunjukkan ke kalian ini adalah Final Draft 11. Ini sepertinya Final Draft yang paling terbaru yang baru saja dikeluarkan gitu. Nah, aplikasi Final Draft ini sebenarnya aplikasi apa sih? Final Draft ini sebenarnya adalah aplikasi yang mempermudahkan kita buat nulis jadi script writer. Nah, kan script writer kan banyak banget nih aturannya nih, buat apa Pak, INT rumah, strip D, Ivel dan ayah mendapat kabar bahagia, bla bla bla, kartu ini apa Pak. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Tapi yang ingin saya utarakan di sini, tidak harus kalian menggunakan Final Draft. Hanya saya saja yang sedang nyaman menggunakan Final Draft. Kalian bisa menggunakan Word biasa juga bisa. Saya dulu juga menggunakan Word biasa ketika jadi script writing. Kalian juga bisa menggunakan aplikasi CLTX. Nah, CLTX ini juga enaknya, semisal kita tidak bawa laptop, ya, tidak bawa komputer, tidak sedang di rumah, tapi ide itu sedang berjalan. Nah, CLTX ini tersedia di aplikasi HP. Di aplikasi Android kalian tuh ada CLTX. Nah, silakan bisa kalian download aja CLTX kalau memang lebih nyaman di situ. Karena memang ide itu datangnya kadang-kadang tiba-tiba muncul sendiri gitu ya. Nah, oke, selanjutnya sebelum kita mengenal jauh Final Draft atau menulis script writing ini ya, atau menulis skenario film atau skenario apapun lah. Pertama-tama yang harus kita miliki sebelum kita menulis skrip, yang harus dimiliki oleh seorang script writer itu yang pertama adalah ide. Idenya harus kreatif, idenya harus cemerlang. Ide itu tidak harus orisinil. Ide itu bisa tercipta dari manapun. Semisal kalian habis nonton Avenger,
aku terinspirasi dengan kisahnya Tony Stark. Oh ya sudah, Tony Stark ini ternyata orangnya pintar seperti ini. Nah, sudah, silakan kalau bisa menciptakan ide dari kepintaran seorang karakter aja. Lalu kalian buat ide itu sebagai ide yang lebih menarik lagi. Misal Tony Stark ternyata orangnya lumpuh, ternyata dia bukan Iron Man atau apapun lah itu, silakan kalian kembangkan lagi ide yang pertama. Lalu setelah ide kalian dapat, jangan lupa ditulis. Lalu yang berikutnya, setelah kalian tulis idenya, kalian buat kerangka ide. Kerangka ide itu seperti apa? Semisal kita contohkan aja, saya punya ide si miskin yang mendadak menjadi kaya gitu ya. Kan ini familiar banget gitu kan, sudah biasa banget loh, si miskin mendadak jadi kaya. Tapi tinggal kita menyusun kerangkanya aja yang bagaimana. Di dalam kerangka ini nanti terdapat alur-alur. Nah, alurnya seperti yang kalian pelajari ketika kalian SMP, atau kalian pelajari ya kapanpun lah itu, bahkan ketika SD gitu ya. Ada pengenalan, konflik, terus konflik 2, ada klimaks, lalu ada penyelesaian. Nah, semisal kerangka pertama yang saya buat, si miskin ini dikenalkan sebagai orang miskin seperti itu, dia bekerja sebagai tukang sampah atau mungkin sebagai gelandangan. Lalu punya konflik berikutnya, dia menemukan tas. Ya kan? Tas itu ternyata berisi uang. Wah, dia senang sekali. Nah, lalu konflik yang kedua. Kadang-kadang konflik itu tidak harus selalu yang jatuh miskin sekali gitu ya, anda seperti itu. Lalu yang berikutnya, setelah dia menemukan tas, dia akhirnya jadi kaya. Dia membuang-buang uangnya. Dia tidak menabung, dia tidak membuka usaha, tapi malah memilih membuang-buang uangnya. Membeli mobil, lalu membeli sepeda motor, lalu langsung membeli rumah. Anggap aja untuk tasiku di sini uang sebesar 1 miliar gitu ya. Langsung membelikan semua dibelikan. Lalu konfliknya, lalu klimaksnya, dia terkena penyakit yang mengharuskan dia operasi dan menghabiskan banyak sekali biaya. Anggaplah bayarnya 750 juta. Dan dia tidak punya itu. Akhirnya dia juali semuanya, mau dijuali, dan setelah dia sehat kembali, dia sudah tidak punya harta apa. Nah, akhirnya penyelesaiannya, dia merasa punya pencerahan. Ternyata ketika kita sudah punya uang, kita tidak boleh menghabiskan uang tersebut. Dan ternyata kesehatan itu jauh lebih penting daripada harta yang dimiliki dimanapun kita berada. Nah, itu contoh kerangka. Nah, setelah kerangka dibuat, barulah kita mulai menulis skenario. Nah, baru ada yang buka sing jenenge final draft iki mang, atau JLTX atau apapun lah itu ya. Nah, oke. Pertama-tama yang kita lakukan saat kita sudah membuka final draft seperti yang sekarang sudah saya lakukan ini ya. Nah, yang kalian lihat sekarang ini adalah skrip dari film pendek pembukaan MPLS kemarin itu, ya kan? Kalian semua sudah melihatnya kan? Tentunya sudah harus melihatnya. Kalau kalian belum melihatnya, berarti kalian belum ikut MPLS begitu. Nah, oke. Ini saya kasih contohkan aja ya. Di dalam final draft ini ada apa aja sih? Pertama yang jelas kita buka seperti biasa file new. Jelas nanti akan muncul yang baru gitu ya. Coba saya klik aja file new. Nah, ini akan muncul file yang baru. Ya, yang ini file yang barunya. Terus kalian kita ngapain aja sudah terserah lanjutannya gimana. Tapi saya nggak akan lanjutkan yang baru ini karena saya akan menjatuhkan dari apa yang sudah saya tulis. Oke. Nah, pertama, setelah kita buka file new tadi, nah di sini ada di atas sini ya, di atas sini ya kan. Di sini ada namanya scene heading. Ada general, scene heading, action, karakter, parenthetical, dialog, transition, short, cast, list, new act, end of act. Apa aja ini Pak? Aku bingung. Oke. Pertama-tama akan saya lihatkan dulu. Nah, ini namanya scene heading. Scene heading ini adalah pembabakan pertama dari sebuah scene. Di dalam scene itu apa? Scene itu adalah adegan. Adegan itu adalah kumpulan dari sebuah peristiwa yang berada di satu tempat yang sama dan di waktu yang sama. Semisal nih, ini kan in rumah D. Semisal setelah habis rumah pindah ke kamar.
Ya sudah, ini berarti sudah ganti scene. Atau semisal ada yang sama rumah, tetap ini kan rumah, semisal kita ganti night atau malam hari. Nah, ini sudah berarti ganti scene lagi. Kita nggak bisa melanjutkannya di scene yang satu ini aja. Oke, saya jelaskan satu-satu. Ini nih apa? Ini interior. Interior itu berarti berada di dalam ruangan. Kita tidak sedang di outdoor. Ya. Kalau outdoor namanya eksterior, EXT, nanti akan saya contohkan lagi. Nah, semisal lagi, saya tuliskan dulu. Nah, ini kan langsung muncul. INT, EXT, atau I or E. Interior atau eksterior. Nah, ini kadang-kala di suatu saat tertentu kita butuh. Langsung aja kita buat INT. Oke. INT kita buat rumah. Nah, karena saya sudah punya scene-nya, saya sudah punya template-nya, jadi langsung aja rumah. Oke, ini adalah rumah. Langsung saya tekan tab. Nanti langsung otomatis membuat rumah. Membuat tulisan rumah gitu ya, bukan membangun rumah maksudnya. Kita tab lagi. Nah, langsung ada keterangan waktunya. Ada day, night, afternoon, morning, evening, later, moments later. Ya. A few moments later. Kalau kata SpongeBob gitu. Nah, di sini kenapa saya lebih memilih day, bukan afternoon, evening, atau morning gitu ya? Karena yang pertama, day and night itu lebih universal. Semisal kita merencanakannya syutingnya pagi, setnya ingin kita ciptakan pagi, ya sah-sah saja sih kita buat morning. Atau ingin kita siang, kita jadikan afternoon, itu sah-sah saja. Cuman yang lebih familiar di sini kita gunakan day atau night, karena saya memilih ini scene-nya, rencananya pagi lah. Saya buat yang day. Oke, langsung saya pilih yang day. Oke, selesai kan? Scene heading sudah selesai. Lalu yang berikutnya, ini ada Ivel dan ayah mendapat kabar bahagia bahwa Ivel diterima masuk ke SMK Telkom Malang. Ini namanya action. Action itu berarti apa saja yang sudah dilakukan oleh si aktor atau si talentnya di sini ini. Nah, apa yang sedang dilakukan? Di sini saya tulis, Ivel dan ayah mendapat kabar bahagia bahwa Ivel diterima masuk ke SMK Telkom Malang. Nah, setelah action, muncullah karakter. Nah, ini karakter nih ya. Ya kan karakter, bisa dilihat di sininya. Nah, kan ini karakter. Nah, ini ada Ivel. Nah, Ivel ini karakternya. Lalu ada dialog dia ucapannya itu. Nah, lalu ini apa, Pak? Kok ada dalam kurungnya? Kok berbeda dengan dialog? Ini yang disebut parenthetical. Kalau di dalam naskah drama sering disebut sebagai kram agung. Kalau kalian tahu kram agung ya ini. Ini adalah lakuan apa atau lakuan, lebih tepat lakuan apa yang dilakukan oleh si aktor. Berlari riang lalu memeluk ayahnya. Nah, kan. Ayah, Ivel diterima di SMK Telkom. Berlari riang lalu memeluk ayahnya. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh Ivel. Lalu dijawablah oleh ayahnya, karakter lagi. Tapi semisal kalian tidak membutuhkan parenthetical ini juga tidak apa-apa. Biasanya parenthetical ini digunakan hanya untuk gestur-gestur tertentu atau untuk lakuan-lakuan tertentu agar semakin memperkuat acting si aktor tersebut. Nah, oke, lanjut. Setelah ada berlari riang lalu memeluk ayahnya, lalu saya buat ada karakter lagi. Nah, enaknya di mana? Di final draft ini begini. Ketika saya sudah selesai menulis gini ya, misal saya nulis parenthetical selesai. Ketika saya tekan enter, nah dia akan langsung menuju ke dialog selanjutnya apa? Misal saya tulis hore gitu ya, hore. Nah ini langsung bisa, langsung menuju ke dialog. Tapi misal tidak suka lagi, kita tekan tab lagi, bisa langsung ke parenthetical lagi. Kita tekan tab lagi, kembali dialog lagi. Semisal kita tekan enter, baru dia memilih mau ke karakter, mau ke action. Misal, dan dia langsung ada shortcutnya gitu loh. Ada G, S, A, C, P, D, T. Misal saya tekan C, langsung jadi karakter. Nah, di situ enaknya final draft. Kenapa memudahkan kita dalam menulis skrip. Gitu. Dan oke, langsung lanjut ayah. Selamat ya, jagoan ayah memang hebat, alhamdulillah. Ada parenthetical lagi, ya kan? Lah ini apa ini Pak? Katu. Nah, akan saya jelaskan di bagian sini. Katu di sini adalah bagian dari transition atau transisi pergantian scene.
ya kan? Namanya film kan selalu ada pergantian scene-nya. Nah, di sini ada transition, ya kan? Di sini ada cut to. Kenapa saya memilih cut to? Artinya cut to itu scene to scene-nya. Scene to scene-nya itu langsung aja dipotong. Tak, 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 tak tuh. Jadi misal habis dari rumah langsung ke kamar, jebret. Nah, itu boleh. Itu namanya cut to. Ada lagi yang lain. Nah, ini ada cut to black. Cut to black itu habis di-cut langsung ke black video. Ya kan, atau black bar lah itu istilahnya. Jadi habis kamar atau habis rumah langsung black video, barulah adegan selanjutnya. Nah, ada selain cut to di sini ada lagi yang lain. Nah, fade in. Fade in itu apa? Fade in itu transisi dari gelap ke terang. Gitu. Fade out dari terang ke gelap. Kan? Fade to atau seringkali dissolve to. Jadi ada dua scene gini ya, habis dari rumah ke kamar. Seret melebur jadi satu. Itu namanya dissolve. Back to berarti kembali ke scene sebelumnya. Ya, berarti dia kembali lagi, itu namanya flashback. Match cut to, jump cut to, fade to black, smash cut to black, time cut. Nah, di sini banyak banget. Jump cut to kemana? Jump cut to scene ke berapa? Fade to black, yang tadi saya jelaskan, fade to black. Dia ngeblur, habis ada scene rumah, terus dia ngeblur ke video hitam atau black video atau black bar. Cut to black, langsung cut, stop. Kasar, cut itu kasar, tak gitu ya. Time cut itu ya pergantian waktu, pemotongan waktu. Tapi saya masih belum explore banyak soal time cut terus jam cut itu saya jarang banget menggunakan itu. Yang sering saya gunakan ya cut to, dissolve to, lalu fade to black. Udah itu aja, yang lainnya tambahan-tambahan aja. Fade in, fade out itu, fade in biasanya itu digunakan di awal video ya. Kadang-kala ditulisnya itu di setelahnya scene heading. Cuman ya saya jarang juga menggunakan karena transisi itu pada dasarnya hanya pergantian antar scene. Jadi seringkali ditulis di setelah scene. Nah, gitu. Oke, saya akan gunakan cut to. Nah, terus lanjut lagi ke scene berikutnya. Ya kan? Lagi sama Pak. In rumah D, ini juga in rumah D. Interior rumah D sama. Kenapa harus dibedakan? Nah, ini. Kenapa harus dibedakan? Karena ini pergantian hari, tidak di hari yang sama. Ini tadi dia mendapat kabar pengumuman masuk SMK Telkom, ya kan? Kalian masuk SMK Telkom mendapat pengumuman kapan? Desember. Atau saya lupa lah, Oktober atau kapan itu. Lalu hari berikutnya, untuk berangkat ke Malang, saya tulis lagi sinedinya, kembali lagi ke action lagi, film menyiapkan segala keperluannya untuk berangkat ke Malang untuk melakukan daftar ulang. Ya, daftar ulang kan berarti sudah beda hari lagi. Dan daftar ulang identiknya dengan waktu pagi atau day dalam istilah scene headingnya. Nah, ya kan? Nah, akhirnya saya tulis ulang lagi seperti itu. Nah, seperti ini. Terus ada karakter lagi, ada dialog lagi, karakter lagi, dialog lagi, tanpa saya tulis parentetikalnya. Nah, kenapa sih kok saya nggak menulis parentetikal di setiap dialognya? Boleh-boleh saja. Cuman, kadangkala ada beberapa aktor atau talent itu yang tidak suka terlalu diatur oleh naskah. Dia suka bereksplorasi, dia suka berimprovisasi istilahnya. Dan kadang-kadang sutradara pun juga melakukan hal itu. Ada parentetikalnya kok nggak cocok, ya sudah dibuang. Nah, begini ya teman-teman semuanya, angkatan 29. Ada istilah begini kalau di tingkat profesional. Penulis naskah itu sudah mati ketika naskah itu atau skrip itu dibentukkan ke dalam film, atau dibentukkan ke dalam drama, atau dibentukkan ke dalam bentuk apapun. Script writer itu sudah mati. Jadi yang hidup sudah bukan script writer lagi. Script writer itu hanya penonggak pertama. Semuanya sudah akan berganti pada idealismenya sutradara.
pada ide-idenya sutradara. Nah, kalau kalian yang pernah tahu, ini contohnya ya, kalau kalian yang pernah tahu film Joker, kalian sudah nonton film Joker kan? Nah, film Joker yang adegan dia menari di kamar mandi, sebenarnya itu adalah improvisasi dari Todd Phillips. Nah, Todd Phillips ini padahal salah satu yang menuliskan naskah itu juga, tapi kenapa dibubarkan sendiri? Ya karena dia sudah merasa penulis naskahnya sudah mati, dan yang hadir adalah sutradara. Ya, jadi akhirnya dia memilih, sebenarnya scene-nya itu dia masuk ke dalam kamar mandi, dia depresi. Di skrip aslinya itu si Joker masuk kamar mandi terus dia depresi, memukul-mukulkan kepalanya ke kaca sampai pecah. Nah, cuman di saat di lokasi syuting, si Todd Phillips ini berubah pikiran, dan akhirnya dia berimprovisasi dengan Joaquin Phoenix bahwa ketika dia sudah masuk kamar mandi, dia akan menari, seakan-akan dia merasa puas. Dari sini itulah akhirnya situasi yang ingin diciptakan oleh si Todd Phillips ini tadi itu malah merasa semakin kuat dan semakin keren. Joker ini semakin terasa sadis dengan dia menari. Nah, itulah kenapa saya bilang tadi scriptwriter itu dikatakan sudah mati. Ya itu ya. Nah, yang ada adalah idealisme dan ide dari sutradara. Saya minta izin untuk minum. Oke, nah setelah itu tadi sama semuanya Eiffel. Kita akan buat apa lagi? Di sini ada ibu. Ada apa lagi? Di sini ada action lagi. Lalu kembali saya cut tuh lagi ada di jalan. Nah. Ini apa nih Pak? Kok dipertebal nih Pak? X jalan D. Eiffel melihat pemandangan kota Malang dengan takjub, ayahnya menunjukkan beberapa tempat. Beberapa tempat yang butuh di shot, alun-alun kota Malang, balai kota, dan kehutanan. Nah, ini kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus yang dibutuhkan waktu diproduksi. Ya, ingat ya, ini masih pra-produksi. Lah, keterangan yang ini saya tulis untuk kebutuhan di saat produksi. Gitu. Lalu ini kenapa tidak saya tulis transisi? Karena jelas saya tahu ini nanti pasti akan katu karena adegannya seperti ini. Lalu ada ini lagi, saya berikan keterangan lagi di sini. Ya, banyak juga keterangan di sini. Ini semua ada keterangan action apa saja. Lalu ada di bakso kota afternoon. Nah ini saya juga jarang sekali menggunakan afternoon, tapi mendadak waktu saya menulis ini saya menuliskan afternoon. Ya mungkin sekali boleh dicoba lah ya. Bahkan di bakso kota. Nah, terus more ini apa Pak? Nah more ini secara template aja, secara template ditulis sama final draft. Ini fungsinya setelah more pasti ada continue dialog, continued dialog, melanjutkan dialog yang sebelumnya karena ini terpisah halamannya ya kan. Nah ini sebenarnya bukan menjadi masalah yang sangat-sangat krusial gitu. Udah rata-rata sama itu saja sih. Intinya adalah kita harus mengembangkan ide. Nah ini langsung saya belonjati yang di akhir. Cuman sayangnya kemarin waktu syuting pada produksinya. Nah ini. Pada produksinya saya merasa kesusahan untuk mengambil shoot yang ini.
tampak guru-guru mempersiapkan MPLS online. Guru, internal ruang kepala sekolah. Langsung kartu interior rumah D. Ivel menarik nafas dengan tersenyum. Interior ruang kepala sekolah lagi. Guru tampak mempersiapkan semuanya. Dialognya guru 2. Nah, sekpingnya tuh 3. Ganti scene, ganti scene. Saya ingin berpindah secara cepat seperti itu. Cuman karena waktu produksi saya tidak kehabisan waktunya. Saya tidak bisa mengambil gambar adegan guru yang ini, scene yang ini. Saya tidak bisa nulis, saya bisa menggambar. Saya tidak bisa ambil gambarnya. Akhirnya saya lompati dan langsung saja saya gunakan trik yang kemarin, saya potong aja yang kemarin. Disiarkan langsung dari Kota Malang. Pembukaan MPLS Daring 2020 SMK Telkom Malang akan segera dimulai. Hadirin yang berbahagia, inilah pembukaan MPLS Daring 2020 SMK Telkom Malang. Begitu. Nah, semisal banyak pergantian gitu ya sudah, kita harus disiplin. Salah satu kunci dari sebuah kesuksesan itu ya disiplin. Kita harus ganti interior rumah D, terus tulis actionnya lagi, kartu, tulisin headingnya lagi, narasinya lagi, terus dialognya lagi, kartu ya sudah sampai itu terus. Dan ini terus pengulangan. Karena kepinginnya si penulis naskah ini memang harus sesuai real gitu. Nah, terus di scene terakhir langsung saya dissolve tuh bumper masuk MPLS dibuka dengan MC. Nah, keinginan saya ketika nulis ini, saya dissolve, saya leburkan, langsung masuk ke MC. Nah, begitu. Tapi karena sekali lagi terbatasan waktu, akhirnya kemarin hanya saya deep to white. Nah, deep to itu sama dengan fade to atau fade in gitu ya. Fade to black tadi loh, fade to black. Cuma ini fade to white. Ya. Kalau nanti kalian sudah mengenal editing video, nanti di Premiere tuh bakal ada deep to white atau deep to black. Nah, sama aja dengan fade to black atau cut to black gitu. Nah, ini langsung saya dissolve tuh. Nah, sudah itu aja. Totalnya semuanya ada 6 lembar. Karena saya menggunakan yang dinamakan ini, title page. Di sebelahnya action ini ya, kalian akan lihat title page. Nah, title page ini, di sini ada judul Brighton by David Tepeng, karena saya pegangnya adalah Tepeng dan nama asli saya adalah Muhammad David Fadli. Lalu saya beri keterangan digunakan untuk pembukaan MPLS 2020 di masa pandemi COVID-19. Lalu saya berikan email dan nomor HP saya. Ya, ini fungsinya untuk apa? Pertama, kejahatan di Indonesia ini dimulai dari hal-hal copy paste tanpa melakukan izin. Ya kan? Seringkali kalian atau kita menciptakan karya dengan mencomot dari karya orang lain. Nah, untuk itu saya berikan email dan nomor telepon. Barangkali di antara kalian ingin memainkan naskah ini atau ingin memfilmkan naskah ini, memfilmkan skrip saya, kalian bisa aja langsung hubungi saya. Saya tidak akan meminta royalti apapun, karena memang ini fungsinya untuk video pembelajaran. Kecuali kalau memang ada produser film yang memang mau membeli naskah saya. Jadi mereka bisa menghubungi saya lewat email atau nomor HP. Nah, itu fungsinya, bos, ya. Oke, kalau saya pengen kasih gambar ya sudah, silakan tinggal kasih gambar gitu. Udah, gambar apa aja udah aman. Nah, begitulah kira-kira final draft ini. Nanti kalian bisa tahu banyak sekali fitur gitu loh.
piringnya banyak banget. Kalian bisa set fontnya nggak mau ini nggak apa-apa, kurang besar fontnya, color ya hampir sama lah semuanya itu. Nanti kalian akan tahu Beatport, Scene View, Nextcard, wah banyak banget. Ini memang benar-benar digunakan untuk mau kolaborasi. Misalnya kalian mau kolaborasi, ya sudah tinggal kolaborasi saja. Tinggal masukkan namanya, hostnya siapa, kamu mengundang siapa. Nah nanti akan langsung terafiliasi gitu. Dan semisal kolaborasi, misal saya mau kolaborasi sama kelas kalian gitu ya, tinggal saya masukkan saja semuanya. Nah, nanti siapapun akan bisa mengganti ini. Dan akan ketahuan yang mengganti, misal interior rumah Denny akan diganti eksterior, terus alun-alun kota naik. Akan ketahuan siapa yang sebenarnya ganti ini, scene heading yang ini. Jadi langsung ketahuan. Begitu. Ya. Kalau misal kalian bosan dengan mode malam, kita ganti mode yang seperti ini, wah biasanya lebih terang, wah kan enak. Nah, ini juga bisa. Karena saya lebih senang menggunakan mode malam, biar nggak sakit di mata, saya gunakan mode malam. Nah, begitu para anak-anak angkatan 29, semoga ini bisa membantu kalian yang belajar di rumah. Dan nantinya di tugas berikutnya saya akan mengajak kalian untuk menulis naskah dengan tema bebas. Ya, jadi ini tugasnya kalian. Kalian akan saya ajak untuk membuat naskah dengan tema bebas menggunakan aplikasi apapun. Yang jelas secara format harus seperti ini. Terdapat ini, ada scene heading, lalu ada action, dengan action, ada dialog, terus ada karakter, ada parenthetical seperti ini, ada transisi. Udah itu aja intinya. Kalau kalian lain-lain ingin menambahkan ya silahkan saja, karena tidak ada, karena kebutuhan masing-masing penulis itu berbeda. Nah, nantinya kalian akan saya ajak untuk membuat naskah 3-5 lembar. Ya, 3-5 lembar dengan tema bebas. Dan semisal ini difilmkan, durasinya 5-10 menit saja. Begitu. Ya. Jadi menulis naskah itu juga harus menggunakan logika. Apakah mungkin kalian menulis naskah itu terlalu lompat terlalu banyak sekali? Itu juga tidak mungkin, juga khayal gitu. Jadi ya tetap menggunakan logika. Kalian boleh berimajinasi yang tinggi, cuma logika harus tetap dijaga. Etika, seperti yang disampaikan di PowerPoint awal, ada etika, estetika, dan daya jual. Ya, etika norma, estetika adalah keindahan naskahnya. Keindahannya di sini bisa terletak pada alur, pada cerita, dan daya jualnya. Daya jual ini apa yang membedakan karya kamu dengan karya yang lain? Nah, itu sebenarnya prinsip dari semua orang kreatif gitu. Dan saya akan mengajak kalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jangan terlalu mudah depresi, jangan terlalu mudah sumpah, dan tetap selalu berkarya. Selamat berkarya.